طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada waktu duha ini menjelang siang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Sebelumnya mohon maaf ini, saya ngikutin wazannya saja. Taib. Ya ala kulli hal, masih ada waktu. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 3? Sampai jam setengah 12, ya? Oke. Tema kita insyaAllah ta'ala yaitu agar Sya'ban lebih bermakna. Sekarang kita sudah berada di tanggal 12 Sya'ban. Dalam tradisi masyarakat kita Indonesia biasanya Sya'ban ini yang diingat hanya nisfu Sya'bannya saja. Baik dengan puasa di siang harinya atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang mungkin ini jatuh pada tanggal 15, yaitu Jumat malam Sabtu pekan ini, dan itu biasanya banyak sekali amal yang dilakukan. Rasulullah SAW sebetulnya udah ngasih tahu pada kita tentang bulan ini. Bukan hanya di zaman kita bulan ini dilupakan, tetapi di zaman Rasulullah SAW juga kata beliau bulan ini banyak dilupakan orang. Padahal setiap bulan Sya'ban itu ada pengangkatan amal, laporan setiap hari, ya kan? Dan ada laporan setiap pekan, dan ada pengangkatan amal yaitu pada saat bulan Sya'ban. Kena ketidaktahuan banyak orang bahwa pengangkatan amal betul di bulan Sya'ban, namun diyakini itu tanggal 15. Benarkah demikian? Jawabannya tidak benar. Kalau kita lihat semangat Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban ini melebihi puasa sunnah yang beliau lakukan pada bulan-bulan yang ada. Bahkan ya mengalahkan bulan-bulan suci. Mengalahkan bulan-bulan suci dalam arti semangat beliau dalam berpuasa itu. Bahkan beliau pernah berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau kita lihat beberapa hadis Nabi SAW, ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW, ini kata Aisyah, lam yakunin Nabi SAW yasumu minasy syahr akthar min Sya'ban. Bal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan puasa dalam satu bulan itu lebih banyak daripada puasa sunnah yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Bahkan dulu beliau pernah puasa sebulan penuh.
Dan dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksi lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalilah, kata beliau. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban itu kecuali hanya sedikit. Ada sedikit hari yang beliau tidak berpuasa. Bahkan juga Ummu Salamah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah. Rasulullah SAW dulu pernah puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Namun ada pernyataan Aisyah radhiyallahu anha yang seakan-akan menafikan puasa sebulan penuh selain Ramadan. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum hatta nakula la yubtir wa yubtiru hatta nakula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahr illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu bi Sya'ban. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa artinya di bulan Sya'ban saking seringnya sampai kami duga beliau tidak meninggalkan. Terkadang beliau tidak berpuasa, artinya jarang berpuasa, saking jarangnya sampai kami duga beliau tidak melakukannya. Namun demikian aku belum pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh selain Ramadan, dan tidak ada puasa yang banyak Rasulullah SAW daripada dari Ramadan selain bulan Sya'ban. Dalam hadis ini kesannya beliau menafikan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Sementara riwayat Bukhari yang lain juga Muslim dari Aisyah dan dari Ummu Salamah, beliau menetapkan bahwa Rasulullah puasa sebulan penuh. Bagaimana kita mengkompromikan hadis ini? Cara mengkompromikan hadis yang bersumber dari orang yang sama adalah dengan mengamalkan keduanya, yaitu ditetapkan puasa sebulan penuh Rasulullah di bulan Sya'ban. Namun penafian dalam riwayat Imam Bukhari tadi, hadis yang terakhir, itu penafian dari sisi rutinitasnya. Artinya bahwa Rasulullah itu pernah puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, namun tidak serutin puasa Ramadan yang dipastikan setiap tahun sebulan penuh. Kalau bulan Sya'ban kadang sebulan penuh, kadang tidak sebulan penuh, kadang hanya sebagian hari saja yang beliau lakukan puasa padanya. Ini cara mengamalkan semua hadis, karena semua hadis sahih. Dan ini yang menjadi pilihan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi boleh puasa sebulan penuh, atau kemudian sebagian besar hari kita berpuasa dengan memperhatikan caranya. Ya, karena ada 9 varian puasa sunnah, ya, yang bisa dilakukan kapan saja, termasuk di bulan Sya'ban. Ada puasa sehari, 2 hari, Senin Kamis di awal bulan, 3 hari kapan saja boleh. Kemudian Ayyamul Bid, ya kan? Ada 6 hari gabungan antara 3 hari ini dengan Ayyamul Bid. Ya kan? Kemudian ada puasa 7 dan 8 hari, tergantung ini Senin dan Kamis. Tergantung bilangan hari dalam sebulan itu 29 atau 30 hari. Kemudian ada puasa 10 hari, caranya sehari puasa, 2 hari tidak. Kemudian ada puasa 15 hari, puasa Daud. Dan ada puasa 20 hari, 2 hari puasa, sehari tidak. Semua ini sahih. Ya kan? Ada riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ya kan? Dan yang lainnya. Ini boleh saja kita lakukan di semua bulan yang ada, termasuk di bulan Sya'ban. Hanya saja di bulan Sya'ban ini boleh kita sesekali melakukan puasa sebulan
penuh. Tujuan puasa di bulan Sya'ban ini bukan untuk pemanasan puasa Ramadan. Sebagaimana umumnya kita yakini demikian. Rasulullah melakukan itu karena ingin menanti. Di saat pengangkatan amal itu pengen dalam keadaan berpuasa. Dan yang menguatkan keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW puasa sebulan penuh dan perhatian beliau lebih terhadap puasa di bulan Sya'ban ini dibanding bulan-bulan yang lain adalah dari pertanyaan sahabat mulia Usama bin Zaid dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Sahabat mulia berkata, "Lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu bi Sya'ban ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat Anda melakukan puasa sunnah di bulan-bulan yang ada seperti yang kau lakukan di bulan Sya'ban ini. Ada apa gerangan? Perhatikan jawaban beliau, hada syahrun yaqbulun nasu anhu. Ini bulan yang banyak dilupakan orang. Syahrun baina Rajab wa Ramadan. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaib. Ini bulan banyak dilupakan orang, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan di mana diangkat amal, seluruh amal kepada Rabbul Alamin. Dan aku ingin di saat pengangkatan amalku dalam keadaan berpuasa. Jadi Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban itu bukan sebagai pemanasan untuk puasa Ramadan, tapi tujuannya adalah beliau menanti pengangkatan amal dan sangat berharap di saat pengangkatan amal itu dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil sekaligus sebagai dalil untuk mengoreksi keyakinan dan amal sebagian kaum muslimin di Indonesia ini. Pertama, ada sebagian orang menafikan puasanya Rasulullah SAW sebulan penuh di bulan Sya'ban. Dan padahal dua istri beliau mengatakan itu. Orang yang sangat tahu tentang puasanya Rasulullah SAW. Yang kedua, Usama bin Zaid juga termasuk orang dekatnya. Ya kan? Orang dekatnya siapa? Rasulullah SAW. Ya kan? Beliau anak tirinya kalau masalah ingat itu. Sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam pantauan beliau, Rasulullah SAW ini kok melakukan puasa tidak umum yang beliau lakukan di bulan-bulan yang ada kan? Andai kata puasa Rasulullah di bulan Sya'ban sama dengan bulan-bulan yang lain, niscaya sahabat mulia ini nggak akan mempertanyakan itu. Ya Pak, tidak? Justru karena ada yang beda perlakuan Rasulullah terhadap puasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain, inilah yang mendorong beliau untuk menanyakan kepada Rasulullah tentang kenapa beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, kemudian alasan beliau, ini bulan yang banyak dilupakan orang. Artinya sejak zaman beliau, bulan ini tidak dapat perhatian orang Arab pada saat itu, secara umum, secara khusus adalah juga para sahabatnya, kan begitu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan itu pada beliau. Nah, di Indonesia sekalipun diingat itu hanya di 10 Sya'ban. Orang kita kebanyakan kalau ditanya bulan Sya'ban itu apa, pasti ada puasa di 10 Sya'ban. Itu puasa tanggal 15 saja. Dan hadis yang mendasari ini palsu, riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi gak boleh hanya puasa di tanggal 15. Dan mereka yakini bahwa di malam tanggal 15 itu malam pengangkatan amal. Ini tidak benar. Kenapa demikian? Kalau kita lihat, perhatikan jawaban Rasulullah tadi. Beliau antusias untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh itu karena berharap di
pengen di saat pengangkatan amal dalam keadaan berpuasa. Ini mengisyaratkan sekaligus dalil bahwa pengangkatan amal di bulan Sya'ban itu terjadi di siang hari, bukan di malam hari. Andai kata diangkatnya di malam hari, niscaya Rasulullah tidak berpuasa kan? Dan kita tahu alasan beliau berpuasa itu karena menanti pengangkatan amal. Dan tidak di tanggal 15 saja, bisa saja tanggal 15 atau yang lainnya. Andai kata tanggal 15 saja, niscaya Rasulullah hanya puasa tanggal 15. Tetapi ketika Rasulullah puasa dari awal sampai terakhir, ini mengisyaratkan bahwa pengangkatan amal di bulan Sya'ban itu dirahasiakan harinya. Yang pasti di siang hari. Ya, tujuannya tentunya agar kita antusias melakukan amal-amal soleh, termasuk berpuasa padanya. Ya kan? Nah, sementara di kita diyakini malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pengangkatan amal. Ini tidak benar. Ya kan? Ini tidak benar. Nah, kemudian teknis puasanya. Teknis yang Rasulullah lakukan, puasa di bulan Sya'ban diawali sejak sebelum pertengahan Sya'ban. Ini ada aturan khusus dari syariat Islam melalui lisan Rasulullah bahwa kita yang ingin melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban, apalagi yang belum punya kebiasaan puasa sunnah, hendaklah mulai sebelum nisfu Sya'ban tiba. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala sauma hatta yaji'a Ramadan." Kalau nisfu Sya'ban sudah datang, maka tidak ada puasa sampai Ramadan tiba. Nah, kecuali bagi mereka yang punya kebiasaan puasa sunnah, ada udzur tidak bisa melakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 15, termasuk kemudian kita yang punya hutang Ramadan belum dibayar, maka boleh setelah nisfu Sya'ban kita meneruskan puasa sunnah yang biasa lakukan, karena ada udzur tidak bisa diawali dari awal Sya'ban, atau enggak sempat menunaikan atau qadha puasa Ramadan kecuali setelah pertengahan bulan Sya'ban, maka itu boleh dilakukan. Pengecualian ini ya berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain illa ayyasuma ar-rajul saumahu falyasum dzalikal yaum." Janganlah seorang di antara kalian tidak mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seorang yang ingin meneruskan puasanya, maka boleh dia puasa pada hari itu. Kalau Senin Kamis kita jatuh pada sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, silakan puasa, tidak masalah. Ya kan? Nah, tapi kalau tujuan puasanya itu karena ingin mengawali supaya tidak kaget puasa bulan Ramadannya, nah itu tidak boleh. Kan ada orang ngawali puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, tujuannya itu untuk pemanasan. Nah, itu enggak boleh. Justru dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau itu yaumus syak, diragukan apakah hari itu bagian dari bulan Sya'ban atau sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Itu haram, enggak boleh. Kemudian puasa pada yaumus syak namanya. Nah, tapi bagi yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah, tidak punya hutang Ramadan, maka tidak boleh puasa kalau sudah nisfu Sya'ban tiba. Kenapa? Ya memang itulah ketentuan agamanya. Ya, karena bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan sesuatu yang disyariatkan.
dengan sesuatu yang disyariatkan. Taib. Lalu bagaimana dengan malam nisfu Sya'ban? Memang para pemalsu hadis ini luar biasa ya. Pemalsu hadis atau kemudian dia tidak pemalsu hadis, namun kalau mendapatkan barangkali ya hadis-hadis dhaif tentang keistimewaan nisfu Sya'ban, atau karena ada nama besar yang mengajak untuk melakukan ya malam-malam itu, atau kemudian ada ulama ahlus sunnah yang menghidupkan malam itu, lalu kemudian dipraming bagi mereka yang melakukan atau mencari pembenaran terhadap bid'ah yang mereka lakukan, sehingga bagi kita yang awam dan tidak mau mengkajinya, hanya ilmunya itu nguping, ya kan? Nguping, tahu nguping? Hanya modal dengerin aja, nggak pernah mau mencari tahu, menelitinya gitu kan? Dan ini penyakit sebetulnya bukan hanya menjangkit kalangan jamaahnya, tapi ustadznya juga kan? Iya, karena nggak semua ustadz itu mau mencari tahu tentang asal muasal amal itu dari mana. Cuma dinukil lagi. Ya kalau nukilannya benar, alhamdulillah. Nah sementara jamaah tahu kalau ustadz ini komitmen terhadap sunnah, kan begitu. Padahal dia tidak tahu asal muasal amal itu dari mana. Artinya kalau antum ditanya tentang asal muasal, enggak, guru saya begini, kata mereka, guru saya juga melakukan ini. Itu tidak menyelesaikan masalah. Ya kan? Apalagi udah campur aduk antara hak dan batil di dalamnya. Muncullah syubhat, mana yang benar? Tapi kita enggak berdaya karena enggak punya akses. Enggak punya kemampuan untuk menelusurinya. Terkait dengan nisfu Sya'ban, hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu dari dulu memang diperselisihkan kualitasnya. Yang bersumber dari semua sahabat, ada sahabat mulia Abi Tha'lab al-Khushani dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ada dari sahabat mulia Abu Musa al-As'ari dalam riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada dari sahabat mulia Mu'ad bin Jabal dalam riwayat Ibnu Hibban. Ada dari sahabat mulia Abu Bakar, ada dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As. Masalahnya ini kan bukan masalah di sahabatnya, tapi perawi-perawi berikutnya gitu. Dan hadis itu sebetulnya semakna walaupun redaksinya berbeda. Di antara yang sering dibawakan dan sangat familiar itu versinya Abu Musa al-Asy'ari, misalkan innallaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Atau yang lain, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fi kulli lailatin nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid, atau yang semakna dengan dia. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit terdekat pada malam nisfu Sya'ban, memantau. Ittila itu kan memantau atau nengok kalau bahasa kita itu, kepada hambanya dan mengampuni dosa seluruh hambanya kecuali yang melakukan kesyirikan dan yang masih ada permusuhan, musyahid itu masih ada permusuhan. Ya kalau mau kita turunkan datanya, musyahid ini kalau versinya Imam Al-Auza'i itu adalah pelaku bid'ah. Kalau dalam hadis dari Imam Baihaqi, dia pendengki, pendendam.
Ya, tetapi kalau kita kaitkan dengan hadis riwayat Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keistimewaan Senin dan Kamis yang sama persis keistimewaan itu dengan malam nisfu Sya'ban, permusuhan yang dimaksud itu permusuhan antara seorang dengan saudaranya. Baik, berarti saya akan bawakan hadisnya. Hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama. Ada Imam Bukhari yang mendhaifkannya, Imam Ibnu Hibban, termasuk Ibnu Majah, Abu Daud, kemudian Imam Az-Zahabi. Ya kan? Ya, secara parsial hadis ini dhaif. Nah, si Albani mensahihkannya. Saya pada mulanya istilah yang digunakan si Albani, saya pikir istilah sahih itu sahih karena ingin memberikan framing baru terhadap hadis ini yang selama ini dihukumi dhaif, dengan istilah sahih dalam arti hadis ini makbul gitu. Dalam arti hadis ini makbul. Karena lawan hadis dhaif, ya kan? Sebelum muncul istilah hadis hasan itu hadis sahih. Kalau enggak sahih dhaif. Kalau enggak sahih dhaif. Saya pikir demikian, tapi ternyata beliau yakin kalau hadis ini sahih. Saya belum sempat menurunkan semua datanya yang digunakan oleh beliau karena secara parsial hadis ini baru asumsi ya. Baru asumsi, gak mungkin terangkat derajat hadis dhaif itu kemudian melompati, ya kan, 3 level gitu, atau 2 level menebal, yaitu hasan li ghairihi, hasan lidatihi, lalu masuk paling tidak ke sahih li ghairihi. Apalagi kalau dibilang itu sahih lidatihi, itu gak mungkin. Yang namanya hadis dhaif itu paling naik itu ke derajat hasan. Imma kesalahan istilah atau memang itu yang diyakini. 2 hal yang berbeda kan. Nah, cuman kita jangan baper. Ini biasanya kalau udah si Albani yang dikritik, ya kan, kita nggak terima. Seperti orang NU juga kalau Imam Syafi'i yang dikritik, ngamuk kan. Kita nggak boleh begitu, lihat apa yang dikritik itu gitu. Karena secara teori ilmu, kalau hadis dhaif itu paling terangkat menjadi apa? Hasan li ghairihi. Kenapa? Karena yang mengkritik itu orang lebih besar dari si Albani. Siapa nggak kenal Imam Bukhari situ? Nggak kenal Imam Ibnu Hibban, Abu Daud, Ibnu Majah, ini ulama-ulama kibar semua. Saya cuma menukil, hanya menyampaikan data itu. Coba saya belum sempat menurunkan, saya nggak mau gegabah ini karena hadis itu tidak semudah yang dibayangkan untuk menurunkan data itu, ya kan? Atau bisa juga beliau mendapatkan data di luar yang dihukumi oleh para ulama ini. Ya, seperti ketika beliau mengangkat derajat hadis, menghukumi hadis dhaif menjadi hasan, dan secara teori dimungkinkan, dan beliau menghasankan. Dulu awalnya mendhaifkan karena tidak mendapatkan data, sampai ada manuskrip baru dari Imam Ibnu Abi Dunya. Ini hadis riwayat Abul Qasim Al-Asbahani terkait dengan hadis Nabi sallallahu inna ar-rajula yusalli 60 sana wa ma tuqbal lahu shalah la Allah yutimmu ruku' wa yutimmu sujud atau yutimmu sujud wa yutimmu ruku'. Syalbani asalnya mengatakan ini hadis dhaif. Saya ngikutin Imam Al-Mundhiri terkait dengan ini, kata beliau. Sampai kemudian saya mendapatkan manuskripnya Ibnu Abi Dunya dari jalur lain dengan syarat yang lain, namun juga dari sahabat yang sama. Jadi ini hadisnya dilakukan mutabaah gitu. Dan dimungkinkan hadis ini secara teori terangkat menjadi hasan, dan beliau hasankan itu.
hadis makbul dengan derajat hasan li ghairihi. Cuman maksud saya tadi ini lampauan dari hadis makbul hadis hasan ke sahih ini yang apa namanya? Yang janggal menurut saya. Ya kan? Tapi suatu saat insyaallah nanti saya akan telusuri datanya karena enggak sempat. Tapi ala kulli hal terlepas dari sahih atau hasan hadis ini makbul gitu. Terlepas dari ya kan derajatnya sahih atau hasan, katakanlah hadis ini makbul gitu. Ya kan? Ya karena dalam sanadnya ada seorang Ibnu Lahiyah dia dhaif, kemudian ada inqita, hadis munqati itu. Dia tidak beraturan, paling tidak ada 2 orang dalam sanad yang tidak dikenal. Ya paling memungkinkan tadi derajatnya adalah hasan. Andai kata kita mengikuti atau kita menerima penghukuman Syalbani rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini tidak merintahkan kepada kita untuk melakukan amal-amal tertentu itu. Ya apa tidak? Hanya ngasih tahu perbuatan Allah di malam itu. Yaitu Allah turun ke langit terdekat dan memantau seluruh ya kan hambanya dan mengampuni dosa seluruh hambanya kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan yang bertengkar, musyahid, nggak ada perintah ibadah. Nah, karena keistimewaan inilah kemudian ya sebagian ada tabi'in yang melakukan seperti Makhul misalkan. Ada 2 seingat saya dari kalangan tabi'in yang tinggal di Syam melakukan menghidupkan malam itu. Ya kan? Menghidupkan amal-amal saleh. Ya andai kata ada yang melakukan hal itu, termasuk Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hanya masalahnya amal apa yang mereka lakukan. Kalau kita menghidupkan malam tersebut dengan sesuatu yang disyariatkan dan tidak meyakini kekhususan amal itu untuk dilakukan pada malam Sya'ban, silahkan saja, tidak ada masalah. Misalkan kita lagi pengen baca Quran, boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah. Karena baca Quran kapanpun boleh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu melakukan qiyamul lail secara khusus pada malam nisfu Sya'ban karena alasan Sya'ban, nisfu Sya'bannya. Tapi qiyamul lail yang dilakukan kan seperti itu. Saya belum dapatkan apa yang dilakukan oleh Makhul dan ada satu lagi tabi'in yang menghidupkan malam ini. Amal apa yang kira-kira mereka lakukan? Tapi kalau dilihat diasumsi berdasarkan dekatnya mereka dengan jaraknya dengan para sahabat, yang nggak akan mungkin mereka menghidupkan sesuatu yang tidak disyariatkan gitu. Nah, namun inilah kemudian yang dipraming untuk membenarkan seluruh rangkaian amal pada malam nisfu Sya'ban yang ada di kita ini. Ini yang salah. Jadi kalau misalkan kita lagi pengen baca Yasin nisfu Sya'ban, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Sepanjang tidak mengkhususkan Yasin tiap tahun kita baca pada malam nisfu Sya'ban. Sesekali baca surah Al-Baqarah, kadang pengen baca Al-Quran muhatam, tapi nggak boleh hatam dalam satu malam itu. Sunnahnya minimal 3 hari hatam Quran itu. Sunnahnya 3 hari. Itu yang Rasulullah SAW inginkan dari kita. Taib. Nah, lalu sebenarnya kalau alasan keistimewaan nisfu Sya'ban, Allah mengampuni dosa hamba tadi, lalu kemudian kita menghidupkan amal-amal khusus, ini perlu dalil. Seluruh hadis terkait dengan keistimewaan amal khusus ini, hadisnya ada namun tidak tegak sebagai, tidak satupun yang tegak sebagai hujah. Nanti saya bawakan. Sejatinya keistimewaan nisfu Sya'ban itu sama persis dengan keistimewaan Senin dan Kamis. Perhatikan hadis berikut ini, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini tidak populer.
Ini tidak populer. Saya nggak tahu apakah ada yang menyampaikan ini, tapi ini ada hadisnya. Ya kan? Apa yang kita sampaikan itu berdasarkan data, bukan pendapat pribadi. Ya kan? Perhatikan hadisnya dan kita bandingkan dengan keistimewaan nisfu Sya'ban itu. Rasulullah mengatakan, kata sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tubtahu abwabul jannah yaumal isnini wal khamis. Fayukfar likulli abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Qila anziru an hadaini rajulaini hatta yastaliha." Diulang sampai 3 kali sama Rasulullah. Akan dibuka seluruh pintu surga itu setiap Senin dan Kamis. Dan diampuni dosa setiap hamba Allah yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan suatu apapun. Ini artinya yang melakukan kesyirikan termasuk yang dikecualikan dari pengampunan. Ya apa tidak? Kemudian di samping itu warajulan, dan seorang yang masih ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Lalu dikatakan kepada malaikat, "Anziru an hadaini rajulaini hatta yastaliya." Tangguhkan pengampunan dosa dari orang ini sampai kapan? Sampai mereka berdamai, sampai mereka akur, bertegur sapa. Rasulullah mengulang sampai 3 kali itu. Dari hadis ini bisa dapat disimpulkan bahwa di saat seluruh pintu surga dibuka Senin dan Kamis itu, Allah mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali yang melakukan kesyirikan dan yang masih ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Sama enggak dengan Senin dan Kamis? Dengan nisfu Sya'ban? Sama apa tidak? Hah? Bedanya perbuatan Allahnya kan? Kalau malam nisfu Sya'ban, Allah turun ke langit terdekat dan memantau seluruh hambanya, baru kemudian Allah mengampuni dosanya seluruh hambanya kecuali yang melakukan kesyirikan dan yang bertengkar. Di sini di saat di pintu surga semua dibuka, Allah mengampuni dosa hambanya kecuali yang melakukan kesyirikan dan yang bertengkar dengan saudaranya. Ada kesamaan atau tidak? Ada. Sama-sama momen pengampunan dosa. Pertanyaannya adalah, jika Anda menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu karena keistimewaannya tadi, lalu kenapa Senin dan Kamis tidak diperlakukan yang sama? Kenapa kira-kira? Padahal secara kualitas hadisnya tidak diperselisihkan. Padahal kualitas hadisnya tidak diperselisihkan. Artinya ulama sepakat Senin dan Kamis itu hadisnya sahih. Siapa yang mengingkari riwayat Bukhari atau Muslim? Kemudian yang kedua, ada perintah khusus untuk puasa Senin dan Kamis. Walaupun hadisnya secara parsial dhaif, namun dimungkinkan terangkat menjadi hasan dengan syawahidnya. Artinya ada perintah khusus untuk melakukan amal tertentu, itu puasa. Sementara kualitas hadis nisfu Sya'ban dipersisihkan tentang apa? Kualitasnya. Dan tidak ada perintah khusus padanya untuk melakukan amal-amal tertentu. Kalau kita harus milih, kira-kira milih Senin Kamis atau nisfu Sya'ban? Senin Kamis kan? Kalau harus milih. Tapi kalau kita sepakat dengan apa yang dikatakan Syalbani bahwa hadis itu adalah katakanlah makbul derajatnya, ya kan? Maka perlakuan kita Senin dan Kamis itu mestinya sama dong. Ya apa tidak? Karena sama-sama keistimewaannya. Lalu bagaimana dengan perintah khusus itu? Apa di Tangerang ini apa yang dilakukan? Pada malam nisfu Sya'ban apa yang dilakukan? Salat apa? Salat apa?
Sholat tasbih berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat apa yang dilakukan? Siapa yang pernah lakukan? Jangan pura-pura nggak lakukan. Kan itu masalahnya, karena masalah. Hah? Apa? Sholat tasbih. Terus sholat apa lagi? Hah? Baca Yasin berapa kali? 3 kali. Apa lagi? Bawa air ke masjid. Berarti sama tuh. Apa yang dibacain kan? Doa bersama, sholawatan, nggak ada kerjaan. Taib. Ada hadis tentang keistimewaan nisfu Sya'ban, tapi hadisnya palsu dan sangat lemah. Ada 2 jalurnya. Ada hadis riwayat Ibnu Asakir itu dalam Tarikh Damaskus. Kemudian juga riwayat Imam Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus dari sahabat mulia Abu Malbahili. Ya kan? Dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abdul Razak San'ani dalam Musannafnya dari sahabat mulia Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, versi hadis ini, khamsu layadin la turad fihinna da'wah. 5 malam yang tidak tertolak padanya apa? Doa. Awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatul Idul Fitri wa Idul Nahar. Itu malam pertama Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Ad-Dailami palsu. Gurunya Ibnu Asakir dan darinya, bukan gurunya, Ibnu Asakir mengambil hadis dari orang ini, namanya Abu Sa'id Bandar bin Omar, dia pemalsu hadis. An-Nakhbasi berkata pada Ibnu Asakir, menceritakan bahwa ada seorang ingin mengambil hadis dari Abu Sa'id Bandar bin Omar. Dia mengatakan, Abdul Aziz Nakhbasi berkata, la ta'khud minhu fa innahu kadzdzab. Jangan kau mengambil hadis dari orang ini karena dia pendusta, katanya. Dan gurunya Ibrahim bin Abi Yahya juga pendusta. Dan darinya Ad-Dailami memberikan hadis ini. Adapun riwayat Baihaqi, ini bukan soal Imam Baihaqi-nya, tapi lebih pada orang yang menyampaikan hadis pada Abdul Razak San'ani. Imam Abdul Razak San'ani ketika menyampaikan hadis ini pada murid-muridnya, dia berkata, Haddasani man sami al-Bailaman anil Bailaman an abihi an ibni Umar. Yang menyampaikan hadis ini kepadaku orang yang pernah mendengar dari Al-Bailaman. Siapa penutur hadis ini? Tidak dikenal baik ain atau halnya. Nama tidak disebutkan, ya kan? Ini salah satu sebab ditolaknya perawi itu. Cacat dari sisi adalah di poin yang kelima Ibnu Hajar menyebutkan, yaitu jahalatul rawi. Biografinya tidak dikenal. Termasuk Al-Bailaman, siapa dikenal dengan nisbahnya, ya kan? Namanya, kunyahnya siapa, bapak kakeknya, termasuk ayahnya itu. Di sini ada 3 orang yang tidak dikenal biografinya. Penutur pertama kepada Abdul Razak San'ani, termasuk kemudian gurunya Al-Bailaman, terus ayahnya itu Al-Bailaman, ya kan? Nah, karenanya hadis ini apa? Lemah juga. Artinya tidak boleh dijadikan landasan keyakinan bahwa nisfu Sya'ban termasuk dari 5 malam yang mustajab doa tadi itu. Kemudian ada hadis lain, ini yang paling familiar di kita di Indonesia, karena nama besar Ibnu Majah. Ya kan? Bahkan ada seorang yang followernya itu luar biasa. Ya kan, banyak. Dia memframingnya itu mungkin saya nggak tahu apakah dia memframing kena ketidaktahuannya. Tapi kalau dibilang tidak tahu, dia mengatakan memang ini hadis dhaif, tapi sekelas Ibnu Majah saja memuat di dalam kitabnya. Kitabnya itu masuk dalam kutubus sittah. Saya memaklumi karena background dia bukan di hadis gitu.
Ya kan? Atau memang sudah kadung dia mengamalkan di pesantrennya, ya kan? Kemudian di YouTube-nya juga dia menganjurkan orang untuk melakukan itu. Kalau kemudian dia tarik pernyataannya, ya kan? Gimana kata orang kan begitu. Padahal kalau dia mau ngakui kan gak ada masalah salah itu kan, sepanjang tidak disengaja. Bukan mencari pembenaran terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Hadisnya mengatakan, ini dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Sahabat mulia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu yaumaha, fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala min mustawfirin fa'ufirulah, ala min mustarzikin fa'arzuqah, ala min mubtalan fa'u'afi, ala kada hatta yatul al-fajar." Bila malam nisfu Sya'ban datang, maka bangunlah kalian, maka lakukanlah qiyamul lail pada malam itu. Ya kan? Dan puasalah di siang harinya, tanggal 15 yang dikenal dengan puasa nisfu Sya'ban itu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit terdekat pada malam itu sejak terbenam matahari, lalu berkata, adakah orang yang minta ampun? Pasti aku akan ampuni dosanya. Adakah orang yang minta rezeki? Aku akan berikan padanya. Adakah orang yang tertimpa musibah? Aku akan angkat musibah darinya. Adakah orang minta ini dan itu? Aku akan berikan padanya sampai terbit fajar. Ya kan? Kita nggak boleh katakan, oh ini kan riwayat Imam Ibnu Majah. Apakah semua hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah benar? Jawabannya tidak. Sama halnya, tidak semua hadis, perhatikan ucapan saya, tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari itu sahih. Setuju apa tidak? Setuju. Dasarnya apa? Ya kan? Arti jangan karena nama besar yang populer dengan kitab sahihnya Bukhari Muslim, lalu semua kitabnya dibenarkan semua, tidak. Kalau dalam kitab sahih Bukhari Muslim, oke, sepakat itu. Walaupun hadis mu'allaknya, ya kan, udah dibahas oleh para ulama, nggak ada masalah. Sahih Bukhari tidak boleh sahih Muslim. Tapi di kitab di luar itu yang mereka tulis seperti Adabul Mufrad, Syalbani sendiri kan mengoreksi Adabul Mufradnya Imam Bukhari, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, kan gitu. Ada yang palsu. Imam Muslim dalam kitab Tamyiznya ada hadis palsunya. Ya kan? Lalu kemudian saya framing misalkan, Imam Muslim itu ulama kibar, diakui ulama dunia. Iya, kita tidak mengingkari itu. Tapi apakah semua hadis yang diriwayatkan oleh beliau lalu kemudian kita ambil termasuk di kitab di luar kitab sahihnya? Tidak. Boleh kita ambil selama memenuhi syarat untuk diterima. Begitu pula Ibnu Majah. Sekarang kalau dia punya background hadis, mestinya dia kritis kan? Kenapa Ibnu Majah di urutan ke-6? Jangan bertanya di urutan ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Kenapa di urutan ke-6, enggak di ke-5 gitu? Ya kan? Ini kan menunjukkan kualitas. Kualitas pribadi, keilmuan Imam Ibnu Majah itu lebih unggul dari Imam Nasai. Tapi kualitas kitabnya secara keseluruhan lebih tinggi Sunan Nasai dibanding Ibnu Majah. Sebabnya apa? Karena Ibnu Majah karena kesalahan, bukan kesengajaan, karena kesalahan, human error, memasukkan beberapa hadis palsu ke dalam kitabnya. Itulah yang menyebabkan hadisnya, kitab hadisnya turun, ya kan, dari ke-5 menjadi ke-6. Dan hadis ini palsu. Hadis yang saya bawakan bagusan itu palsu. Siapa yang palsu kan? Namanya Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad ibnu Abi Subrah. Tapi dikenal dengan nama, berapa namanya? Abu Bakar, ya kan? Bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Subrah. Ini bapak, ini kakek, apa setelah kakek? Uyut. Dikenal dengan uyutnya dia.
Dikenalnya dengan Ibnu Abi Subroh. Ya kan? Dikenalnya dengan Ibnu Abi Subroh. Dia pemalsu hadis. Siapa yang katakan dia pemalsu hadis? Imam Ahmad. Antum meragukan keilmuan Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in gurunya. Termasuk gurunya Imam Bukhari. Yahya bin Ma'in. Mereka katakan, kana yad'ul hadis. Ibnu Abi Subroh dulu itu pemalsu hadis. Bahkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Tahdhibut Tahdhibnya dan Taqribut Tahdhib, ini kitab merupakan ringkasan dari Tahdhibul Kamal bi Asma'ir Rijal punya Al-Mizzi. Ya kan? Yang berbicara tentang para perawi, biografi seluruh perawi yang ada di dalam Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, ya kan? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Tahdhib ini ringkasannya. Diringkas lagi jadi takrib. Apa kesimpulan Ibnu Hajar? Kata beliau, ulama menuduh Ibnu Abi Subroh ini sebagai apa? Pendusta. Kalau gitu hadisnya palsu apa tidak? Palsu. Berarti seluruh amal yang dibangun di atas hadis palsu ini, ya tertolak otomatis. Dan ini hadis yang paling banyak diamalkan. Makanya muncul apa? Dzikir barang, istighfar barang, ya kan? Doa barang. Ini asal muasalnya itu. Nah, adapun salat tasbih, 9 hadis tentang salat tasbih. Ya sebetulnya Ibnu Hajar menyebut itu hasan li ghairi. Syalbani mengatakan hadis sahih. Saya pernah tanya pada Profesor Dr. Wasiullah yang pernah datang ke Indonesia di Mekah pada di kampus terkait dengan hadis ini, beliau katakan hasan li ghairihi. Ya kan? Hasan li ghairihi kata beliau. Artinya boleh lakukan, hanya saja tidak boleh dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban. Adapun salat itu, salat yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, baik versi yang 12 rakaat riwayat Imam Baihaqi, Ahmad, ya kan? Atau versi yang 100 rakaat, itu hadisnya palsu. Paling tinggi derajat dhaif syadid. Gak boleh diamalkan. Imam Abu Amr Osman bin Abdurrahman bin Utsman bin Salah, ini ulama abad ke-6, meninggal di tahun berapa itu? 643 Hijriah. Seingat saya lahir 577 seingat saya. Akhir abad ke-6. Ya kan? Sampai pertengahan abad ke-5 dia, abad ke-7 dia hidup tuh. Dia mengatakan, salat ini sebetulnya ya kan, belum pernah dilakukan sebelum abad ke-4. Artinya belum pernah dilakukan sebelum abad keempat, yang dikenal dengan sholatur raghaib tuh. Jadi dikenal dengan sholatur raghaib. Ini dilakukan umumnya antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama Rajab dan pada malam nisfu Sya'ban. Sampai kemudian muncul 2 nama populer zaman itu dan sampai sekarang, satu di antara keduanya ada namanya Al-Ghazali. Ya, selalu kalau nyebut Al-Ghazali di depannya ada nama imam, padahal saya dapatkan data pernyataan para ulama yang hidup sezaman dengan beliau ini, dia mendapatkan gelar imam dan hujjatul Islam ketika dia bergelut di dunia kebatinan. Dan tradisi kebatinan dan orang-orang sufi kalau membeli gelar gurunya itu kan macam-macam tuh. Alimul Allamar Rabbani, Kutubul Aqtab, kan gitu. Ya apa tidak? Itu tradisi. Coba kalau Imam Syafi'i, gelarnya kan cuma Imam Syafi'i doang. Ada Imam Allamah Syekh Kutub, enggak ada. Karena beliau akidahnya benar. Yang labelnya banyak itu biasanya tasawuf. Bahkan saya ingat ada baliho besar di pengkolan rumah saya dekat mall di Bogor, di Cibinong. Seruan tablik akbar
Zikir ya Latif 1 miliar kali. Fotonya besar sekali. Ini akan dihadiri oleh oleh Allamah apa gitu gelar-gelarnya, yang kemudian matinya di nyongsep di WC itu. Padahal bukan siapa-siapa dia. Saya yakin gak akan sampai 1 miliar itu. Waktunya dari jam 10 sampai sore. Sampai gak ke 1 miliar. Tapi yang datang, Pak, itu melupa banyak sekali itu. Ratusan ribu. Hanya baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada apa dengan Bang Latif itu? Kadang dikirnya Yahoo. Kan nggak jelas Yahoo. Kasih .com jelas tuh. Kan ada kan? Ada yang dikirnya hu gitu. Itu mengusir ayam. Iya kan? Hus gitu. Kata mereka udah makomnya lain. Ya makomnya nggak bener. Taib. Karena nama besar inilah Al-Ghazali khususnya, dan ada Abu Thalib bin Makki. Walau saya tidak dapat data tentang orang ini, tapi saya dapatkan siapa namanya Al-Ghazali ini. Kan cukup berpengaruh. Ya kan? Cukup berpengaruh namanya di kalangan tasawuf itu. Khususnya berafiliasi dengan mazhab Syafi'i. Dialah kemudian yang menganjurkan di dalam 2 kitabnya itu, Qutil Qulub dan Ihya Ulumuddin, menganjurkan pengamalan hadis tersebut itu. Itu sholatul raghaib. Maka sejak itu dilakukan secara masif. Nah, bukti kuatnya dilakukan secara masif itu, Imam Nawawi ini mujtahid mazhab Syafi'i yang levelnya jauh di atas Ghazali. Ghazali kan bukan siapa-siapa sebetulnya dalam mazhab Syafi'i itu. Dia bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid madhab, bukan muraji madhab kan. Walau dia nulis buku, ada usul fiqh, Al-Mustasfa di antara itu, di usulul fiqh. Saya punya buku dia. Termasuk Ihya Ulumuddinnya saya tulis, dan dengan kritikannya. Al-Mughni al-Halil Asfar fil Asfar fi tahriji bab al-ihbab min al-ahya Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi tahriji bab al-ihya min al-akhbari wal athar tuh. Tulisan gurunya Ibnu Hajar, Zainuddin Al-Iraqi namanya, meninggal tahun 806 tuh. Nah, Imam Nawawi setelah melihat fenomena masifnya orang melakukan sholat pada malam Jumat pertama Rajab dan pada malam nisfu Sya'ban yang dikenal dengan sholatul raghaib, beliau penasaran dan kemudian ditelusuri, ternyata sumbernya itu karena terpengaruh dengan nama besar penulis kitab Qutil Qulub dan Ihya Ulumuddin yang tidak lain adalah Al-Ghazali tadi itu. Lalu kemudian dia kaji hadisnya, lalu dia mengambil kesimpulan dan kemudian membuat pernyataan dan kemudian diabadikan. Antum bisa baca dalam Majmu' Syarh Muhaddab beliau itu. Apa kata Imam Nawawi? Amma shalah bainal maghribi wal isya fi awwali lailatil jum'ati min Rajab wa lailatin nisfin Sya'ban fahatani salatani bid'atani munkaratan, kata beliau. Fala taktar bidzikrihima bi kitabai Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin fal ahadisu bihima kulluha batilun. Kalau ngerti pernyataan ini, Imam Nawawi itu sangat geram gitu. Karena melihat betapa masifnya kaum muslimin pada saat itu, bukan hanya orang awam, termasuk tokoh agamanya yang menghidupkan sholat itu. Akhirnya setelah diteliti beliau katakan, adapun sholat yang dilakukan antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama Rajab dan pada malam nisfu Sya'ban, kedua sholat ini kata beliau bid'ah mungkarah. Penting bagi kita pernyataan ini, apalagi bersumber dari seorang Imam Nawawi, karena beliau termasuk orang yang pro dengan bid'ah hasanah. Bahkan salah satu pendapatnya dijadikan dalil adanya bid'ah hasanah dalam Islam ini. Itu dari pernyataan Imam Nawawi. Tapi untuk kasus ini beliau katakan ini bid'ah mungkarah. Dikasih pernyataan bid'ah mungkarah,
Bahkan lain disebutkan qabihatat, buruk, tidak baik. Ya kan? Supaya orang awam termasuk para tokoh agama itu menjauh dari amalan ini. Nah, tidak cukup sampai di situ karena mereka, andai kata mungkin mereka tahu hadis ini dhaif, sangat lemah, bahkan ada yang palsu. Karena biasanya orang-orang sufi itu, ya kan, bukan kalau kemudian ingin menghidupkan sunnah Rasulullah, mereka rela kalau untuk berdusta atas nama Rasulullah itu nggak masalah bagi mereka. Ya seperti kasus apa namanya Abu Ismah bin Abi Maryam itu, yang banyak memalsukan hadis tentang keistimewaan Al-Quran, keistimewaan surat per surat, ayat dan seterusnya. Dibuat hadis dari jalur sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Ketika murid-muridnya bertanya, ya kan, kepadanya, dari mana kau mengambil hadis ini, Syekh? Kata beliau, saya membuat sendiri. Kalau kita didusta sama Rasulullah, kata dia, tidak. Saya tidak sedang berdusta sama Rasulullah. Apa kata dia? Maka dzabtu ala Rasul wa inna maka dzabtu lahu. Saya tidak berdusta atas Rasulullah SAW, saya berdusta ini untuk membela agamanya. Jadi kalau ada, ini gampang sebetulnya, kalau ada ustadz, kiai, atau habib, atau siapapun yang sudah berafiliasi dengan tasawuf, ya kan, besar kemungkinan hadis-hadis yang dibawakan itu, ya jangankan palsu pun mereka ambil dengan tujuannya baik mereka, yaitu untuk membela agama Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat ceramah-ceramah sebagian, ya kan, dai di Indonesia ini banyak hadis palsunya, sangat banyak. Apalagi yang pendongeng itu, yang selalu bawa kalau ada saking mulianya keturunan mereka sampai cucunya bisa membantu kakeknya padahal cucunya belum lahir itu katanya karomah. Ya kan, ada yang bisa Mi'raj 70 kali sehari, kan dusta itu. Itu sebetulnya ngetes seberapa manut antum ke mereka. Ya kan? Kalau sudah sampai tingkat kebohongan tertinggi, nggak masuk akal pun antum percaya, apapun yang mereka ngomong kemudian akan kalian ikuti. Itu tes doa sesungguhnya. Walaupun nggak disadari kan. Maka jangan pelihara kebodohan. Jangan pelihara kebodohan. Allah beri akal kepada kita untuk mengkaji, meneliti. Ya kan? Rujukan jelas. Sekarang ada terjemahan banyak kitab, Quran, hadis, ya kan? Kita cek gitu. Apalagi aplikasi sekarang gampang kita mengakses. Sangat mudah. Cuman kalau saya Google itu apa aja dikasih kan? Cuman kita tinggal harus punya background, harus punya filter. Kalau enggak, karena ada hadis Bukhari dinisbahkan kepada Imam Bukhari, padahal kalau dicari di kitabnya enggak ada. Dibilang hadis sahih, padahal Imam Bukhari tidak pernah mengatakan itu. Saya pernah 2 kali itu. Bahkan ada yang disebabkan kepada Syalbani postingan. Saya cek di kitab Syalbani satu pun tidak ada. Berarti dusta atas nama Syalbani. Itu hati-hati seperti itu. Makanya kita setiap mendapatkan sesuatu harus di cross check kembali untuk minimize terjadinya kesalahan dalam mengambil ilmu itu. Seperti itu. Baik. Jadi hadis tadi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini bid'ah mungkarah. Nah, karena ada nama besar Al-Ghazali di situ, apa kata dia? Fala taghtar. Jangan kalian tertipu. Jangan kalian terperdaya sekalipun kedua salat ini dimuat di 2 kitab Qutil Qulub dan Ihya Ulumuddin. Ya kalau yang ngomong itu Imam Nawawi, aman kan? Karena mazhab Syafi'i keilmuannya di atas Al-Ghazali kan? Punya nama besar. Coba kalau bawa si Albani misalkan. Ya kan akan siapa si Albani? Baru dicacilah si Albani kan? Walau dia yang disampaikan si Albani benar. Ini tidak ilmiah lagi bicara. Tidak ilmiah. Jadi kalau kita menilai sesuatu dari siapapun ya kita nilai berdasarkan kaidah yang ada kan. Bukan soal kita siapa, tapi data yang kita gunakan itu benar atau tidak gitu. Ya kan? Karena kaidah itu ulama juga yang membuat. Nah, Imam Nawawi berkata seperti itu, jangan kalian tertipu atau terpedaya karena dibuat 2 salat ini dalam 2 kitab tersebut, Qutil Qulub dan Ihya Ulumuddin. Lalu beliau ngasih alasan. Karena seluruh hadis terkait dengan
kedua sholat ini batil. Hadisnya palsu. Ada Ibnu Juhaim dalam sanadnya, dia pemalsu hadis. Ada yang tidak dikenal biografinya banyak, ada 3 orang. Ya kan? Sehingga kemudian hadis itu tidak, semuanya tidak tegak sebagai hujjah. Ya, siapapun kemudian yang menganjurkan pengamalan itu, apalagi baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali itu, saya pernah kumpulin tentang hadis tentang Yasin, ada 33 totalnya hadis tentang Yasin. Tidak satu pun hadis tentang Yasin itu yang benar penisbatan kepada Rasulullah. Enggak ada satu pun hadis. Bukan enggak boleh kita baca Yasin. Mengingkari Yasin dengan Quran bisa kufur kan? Karena itu bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingkari itu ketika Anda membaca Yasin dengan tujuan tertentu, karena ada hadis yang mendukung, seluruh hadis terkait dengan Yasin enggak ada yang benar. Dari 33 hadis, ya kan, termasuk yang palsu dalamnya, itu tidak ada yang menganjurkan baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Artinya jangankan hadis sahih, hadis palsunya aja nggak ada. Nah, dari mana asal muasalnya? Itu lagi-lagi dari orang sufi, namanya Al-Buni. Nama persisnya Ahmad bin Ali Al-Buni. Dia orang Buna, lahir di Buna. Buna ini orang Aljazair. Lahir di tahun 522, meninggal di tahun 620. Berarti hidup di abad keberapa itu? Abad ke-6. 520 Hijriah, meninggal di tahun 620, 98 tahun usianya. Ya kan? Kalau Al-Ghazali tadi lahir 450, meninggal di tahun 505. Maka betul yang dikatakan oleh sahabat tadi, Abu Amr bin Salah mengatakan ini enggak pernah terjadi kecuali setelah abad keempat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi meninggal di tahun 458. 458 berarti ketika meninggalnya Imam Baihaqi, Al-Ghazali itu baru usia 8 tahun. Ya enggak mungkin dah ngamalin gitu kan. Ya katalah setelah 12 tahun kemudian umur 20 tahun baru diamalkan kan? Berarti setelah abad keempat itu dilakukan itu. Dulu hadisnya aja tapi tidak diamalkan. Ya kan? Dan inilah kenapa si Albani rahimahullah taala menghimpun dia silsilah hadis dhaif wal mawdu'ah itu. Kurang lebih dari 7.000 hadis beliau himpun. Dalam rangka supaya kaum muslimin ini tidak mengamalkan hadis dhaif apalagi palsu. Hatta dalam fadail, saya dapatkan pernyataan beliau dalam kitab Sahih Jami' itu, Shaghir, yang aku yakini dan aku ajak umat untuk tidak mengamalkan, kata beliau, hadis dhaif secara mutlak, hatta dalam fadail itu. Karena hadis sahih sudah cukup, kata beliau, atau yang semakna dengannya. Kenapa? Semua amal sekarang ini kebanyakan hadis palsu, kebanyakan perbuatan bid'ah dilakukan di Indonesia dan di seluruh dunia itu disebabkan kena kelonggaran para ulama dalam pengamalan hadis dhaif bahkan hadis palsu itu. Apalagi dulu sebelum banyak orang yang belajar tentang agama yang benar di Indonesia ini kan, yang penting ditulis di kitab kuning, karena memang kertasnya pada saat itu kuning, nggak ada yang putih. Yang nyetak kan orang Cina dulu yang punya produksi. Ada yang di Singapura, ada yang di mana itu, di Semarang, ada yang di Surabaya kan. Kertasnya memang pada saat itu teknologinya hanya bisa yang kuning doang. Belum ada yang putih. Sekarang putih kan. Putih dan warga itu yang mahal itu yang enggak kekuningan merah itu. Itu mahal tuh. Itu kertas itu mahal karena memang kuat dia. Ya kan, kuat dan enggak gampang sobek. Taib, karenanya kemudian kita harus ya kan, berhenti untuk mengamalkan itu. Jadi Al-Buni inilah orang pertama kali yang menganjurkan dan mengamalkan baca Yasin 3 kali. Dia tinggal di Kairo dan wafat di Kairo. Ini Al-Buni ini. Dia ahlinya, tadinya itu ahlinya bukan di agama. Ahlinya orang ini adalah matematik dan filsafat. Nah biasanya orang filsafat itu kalau kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan dirinya sendiri, lari ke tasawuf biasanya untuk menenangkan diri.
Nah, ketika tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, itulah akibatnya. Pokoknya yang menurut dia menenangkan, apa yang dilakukan, ya kan, berdasarkan ke praktek dia, itulah kemudian yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dan itu yang sering terjadi, termasuk di kita Indonesia ini. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita ya, untuk mempelajari agama ini dari sumbernya, agar kemudian kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi waktunya habis. Ada pertanyaan? Kalau di WA kan nggak perlu dijawab di sini, berarti bisa dijawab di rumah kan? Mana itunya? Mana? Jadi banyaknya dari akhwat yang ta'aruf ini. Tanggal 15. Di Ciputat. Ceweknya udah 300-an, cowoknya cuma 80-an. Ya, sisanya ada di sini kayaknya. Sekarang ini kayaknya udah darurat poligami sebenarnya. Cowok, ya kan, sekarang 1:6 di Indonesia. Ceweknya 6, cowoknya 1. Yang cowoknya udah ada yang rusak mental jadi lady boy, ya kan? Ada yang sudah nggak mau nikah. Makanya sekarang ini ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, sunnah poligami itu harus ya kan? Memang ini berat bagi ibu-ibu. Tapi kalau nanti anaknya jadi korban bagaimana? Nggak mau nggak nikah seumur hidup, nggak juga kan? Kata ibu-ibu, udahlah urusan saya alhamdulillah nggak, anak saya nggak apa-apa kan gitu. Ada yang begitu ibu-ibu itu. Taib. Ustaz, bagaimana sebenarnya sejarah Asy'ariyah, Sufiyah dan firqah sesat lainnya bisa masuk ke Indonesia? Dan mengapa di Indonesia amalan bid'ah lebih masyhur dan lebih banyak diamalkan dibandingkan amalan-amalan yang jelas ada sunnahnya? Bicara sejarah nggak cukuplah 1 jam. Secara singkat saja, karena memang orang yang datang dulu ke Indonesia ini, yang sejauh yang saya baca, itu mereka rata-rata orang pedagang tadinya. Mereka pedagang, ya kan? Kebanyakan itu pedagang, tujuannya berdagang. Ada sebagian yang berdakwah. Pertama kali itu di abad ke-8 Masehi yang benar, atau abad ke-2 Hijriah. Ini berdasarkan bukti arkeologi di Parlak, berdasarkan duit Benggolan itu. Dan ini bantahan sekaligus terhadap orang Kristen yang mengklaim bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-16, itu tidak benar, ya kan? Nah, kemudian ya mereka berdagang, ada yang berdakwah, dan akidah mereka ya Asy'ariyah, versi yang kedua Kulabiyah itu. Asy'ari ini kan ada 3 versi, ada yang Mu'tazilah, ada Kulabiyah, dan kemudian ada yang Ahlussunnah wal Jamaah setelah dia taubat dari Asy'ariyahnya itu. Namun paling familiar pada periode yang kedua, dia bahu-membahu dengan Abu Mansur al-Maturidi itu. Dan inilah kemudian yang mereka ajarkan di Indonesia pada saat itu. Ya, fikihnya fikih madhab Syafi'i, walau itu tidak murni ajaran Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Banyak sekali amalan setelah saya baca Al-Um, bahkan sekarang ada kajian saya di Bogor tentang Al-Um. Jadi dalam hal sholat misalnya, Imam Syafi'i itu hanya kurang lebih 5 atau 4 yang menyelisih sunnah. Itu bukan kena kesengajaan, karena memang ketiadaan data dan beliau berijtihad pada saat itu, dan ada hadisnya yang lemah misalkan, lalu kemudian beliau tidak berpendapat dengan pendapat itu. Tapi secara keseluruhan sholat Imam Syafi'i persis seperti yang Rasulullah contohkan berdasarkan hadis yang sampai kepada beliau. Ya, walaupun ada varian-variannya yang tidak sampai ke beliau seluruh riwayatnya, seperti takbir misalkan. Ya, contoh misalnya yang tidak ada dalilnya itu ada seperti usolli. Itu bukan ajaran Imam Syafi'i. Itu adalah ajaran namanya Abu Abdillah Az-Zubairi. Salah dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i.
Contoh kasus begitu itu. Ya kan? Nah, kemudian masuklah tarekat-tarekat kemudian ke Indonesia ini, dan itu kemudian yang melestari, yang menumbuh suburkan apa? Menumbuh suburkan praktek bid'ah itu di Indonesia. Nah, kemudian di samping memang pada saat itu belum ada nggak semasif sekarang pendidikan agama ini, ya kan? Apalagi ada pengaruh dari apa namanya penjajahan Belanda yang tidak memberikan pendidikan kepada orang-orang kecuali orang ningrat pada saat itu gitu kan, sehingga ya orang yang hanya mampu ngajarin. Dulu ada perukunan, saya pernah lihat buku itu punya Bapak Said, cetak tahun 1924, buku perukunan segini tebalnya, kulitnya masih, covernya itu masih dari kulit kambing, seingat saya, sapi atau kambing gitu, ya kan, tentang perukunan, tentang sholat yang ditulis pakai bahasa Arab, tapi isinya bahasa Indonesia sebetulnya, gitu kan. Ada juga buku yang dihargai 800 juta, juga katanya itu punya Wali Songo, walaupun saya ragukan karena isinya ya fikih-fikih madhab Syafi'i, ya versi mutakhirinnya, ditulis oleh ulama dari Yaman, termasuk kemudian Safinatun Najah itu juga dari Syekh Salim itu yang dari Yaman, kan seperti itu. Ada yang dari Baghdad dan seterusnya. Ini kemudian yang mempengaruhi ya keagamaan kita, ya kan, keagamaan kita. Belum lagi ada semacam apa, upaya dari Belanda itu untuk apa namanya menjauhkan kaum muslimin dari Islam, ya kan. Kalau antum pernah baca teori resepsionya Christian Schorgronje, ya kan, Christian Schorgronje punya teori resepsio namanya. Jadi hukum Islam itu tidak boleh diamalkan oleh pemeluk Islam kecuali sesuai dengan hukum adat atau diterima hukum adat. Ya kan? Mohon maaf, bisa jadi, ya kan, kita kaum muslimin, termasuk saya dulu kita di NU itu, bisa jadi, ya kan, pengaruh sedikit banyaknya pengaruh teori resepsio ini terhadap praktek amaliyah saudara kita di NU, termasuk saya dulu melakukan itu karena saya dibesarkan di NU, ya kan, karena pengaruh apa? Teori resepsio ini. Maka kecenderungannya sekarang mereka kan ada tradisi dipaksakan dicarikan dalil. Contoh misalkan yang sampai sekarang masih ada tahlilan. Dalam madhab manapun itu enggak ada. Dalam madhab Syafi'i enggak ada yang namanya tahlilan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7, 40, 100 ribu. Itu adanya di buku Weda dan Samweda kan, buku Hindu. Hanya isinya diganti dengan baca Al-Quran, zikir dan seterusnya itu, ya kan. Ini dicocokkan. Mungkin pada saat itu pendekatan apa? Pendekatan budaya, karena ditolak kan, akhirnya supaya diterima dengan kondisi situasi yang demikian. Ya, para dai pada saat itu berupaya untuk apa? Mengislamisasikan, mengislamisasikan tradisi-tradisi itu gitu kan. Nah, setelah kemudian Belanda itu sudah hengkang, teori resepsi udah gak berlaku lagi, mestinya harus kembali kepada hukum asalnya kan, tinggalkan tradisi itu mestinya. Tapi kenyataannya sekarang masih dipertahankan. Nah, sekarang ini kalau dipertahankan itu lebih pada amplopnya, ya kan, lebih pada amplopnya. Kenapa demikian itu? Karena tradisi di NU sejatinya nggak ada itu aslinya. Antum bisa baca kitab buku namanya Santri NU Menggugat Tahlilan. Saya beli buku ini tahun 96 di Bandung. Itu mahasiswa Cipasung, YIC Cipasung, Institut Agama Islam Cipasung, menulis tentang santri NU menggugat tahlilan. Dalam sejarah NU nggak ada tahlilan. Bahkan ada Kiai NU menggugat tahlilan Bahrus Ali. Bahkan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, Syekh Soleh Darat, juga mengatakan itu bid'ah mungkaroh. Nggak ada dulu tradisi NU itu. Baru belakangan ini Masya Allah gitu, secara masif dibela habis-habisan. Padahal itu tidak ada, dan Imam Syafi'i nggak pernah melakukannya. Madhab Syafi'i itu tidak ada, ya kan? Seperti itu. Dan tugas kita sekarang itu, ya sebetulnya dalam Islam ini kita harus ya belajar Quran jelas, hadis jelas, amalkan saja kan. Kalau kita telah melakukan banyak amal, tinggal cari tahu dari mana asal muasal amal ini. Ya apa tidak?
Kalau memang ada dasarnya pertahankan, kalau memang tidak tinggalkan. Kita tidak sedang membenci organisasi apapun. Karena organisasi, itulah organisasi, bukan madhab, bukan aliran, bukan paham, ya apa tidak? Dia organisasi. Cuman sekarang organisasi ini ada kepentingan. Ya kan? Ada kepentingan yaitu jamaah, kemudian diikat, ya kan? Ada komunitas, belum lagi kemudian ada yang dipolitisir. Ya kan? Bahkan ada pengusaha-pengusaha besar itu berterima kasih hanya ke beberapa organisasi. Terima kasih puluhan katanya. Kenapa? Karena mereka selalu garda terdepan dalam membela kepentingan mereka. Walaupun mereka sendiri katanya kita tetap miskin, mereka yang kaya katanya. Ya kan? Ada yang seperti itu, dan hal semacam ini ya memang sudah sunnatullah. Di antara ciri golongan yang selamat itu jumlahnya, kata si Muhammad Jamil Jainu, itu pasti sedikit, nggak mungkin banyak. Rasulullah SAW saja sampai beliau meninggal, jumlah kaum muslimin saat itu hanya 124.000 saja. Itu pun masih debatable. Ya kan, masih debatable. Sementara ya kan, sekarang di dunia dari 7 miliar manusia, hanya 1,8 miliar umat Islam. Selebihnya apa? Kafir. Belum lagi yang 1,8 miliar yang berkualitas. Di Indonesia saja berapa persen Pak yang bisa baca Quran dan yang bisa memahami dan mengamalkannya. Maka wajar kalau kemudian EQ yang 70 itu dipertahankan. Ya kan? Supaya apa? Supaya bisa dikendalikan. Sumbu pendek semuanya. Gampang marah, itu kerjaan paling demo. Ya kan? Gak pernah mau maju. Mimpinya hanya pengen jadi pegawai PNS, bukan tidak boleh jadi pegawai. Kenapa antum nggak pernah berpikir jadi pengusaha gitu? Ya kan? Kita harus berusaha. Karena Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Ayul kasabi afdal, amalur rajuli biyadi, wa kullu bayin mabrur. Ya kan? Usaha yang paling bagus itu orang berdikari. Kita buka misalkan bengkel, cucian motor, mobil. Yang penting kita nggak diatur orang kan. Kemudian dan setiap bisnis yang menguntungkan, yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Saya belajar dari ada keluarga saya, ada satu ponakan saya yang menikah dengan satu suku yang tidak memprioritaskan sekolah gitu. Kita mau sekolahkan, dia nggak mau, dia berhenti kelas 6 SD. Yang lain Masya Allah kuliah ada sampai doktor bahkan dosen. Tapi saya selalu ponakan saya bilang sama dia, kamu harus usaha. Dia kan, kemudian sampai kapan kamu seperti ini? Akhirnya kemudian dia usaha itu. Sekarang perkebunannya banyak Pak, usianya baru 25 tahun. Rumahnya besar, ngalahkan sepupu-sepupunya yang dokter. Dia sekolahnya cuma SD Pak. Saya bilang kamu 4 tahun lagi udah pensiun. Ya kan? Sebentar yang dokter segitu-gitu aja udah ketakar duitnya, paling 6 sampai 10 juta sebulan. Padahal beliau dulu saya suka ngoret kalau bahasa kita, kebun saya, ngurusin perkebunan beliau. Saya bilang kalau sampai sekarang begini kamu gak akan maju. Suku tabung duitnya, dia beli lahan dan segala macam. Alhamdulillah sekarang dia mandiri. Jadi jangan jadikan anak kita itu sebagai kacung terus gitu. Kalau antum yang sudah punya modal, modalin mereka buat usaha, berbisnis. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ya kan? Cuman kadang-kadang bapak-bapak tuh Masya Allah, anaknya sekolahin ke menghafal Quran dan segala macam. Pak Ustaz, nanti anak saya jadi apa? Saya bilang sekarang bapak udah kuliah jadi apa? Emang bapak kaya enggak juga kan? Kadang kita enggak sadar, biar nanti gampang kerjanya, nanti kayak bapak aja. Kalau anaknya cerdas, Pak, emang bapak udah kaya? Ah, saya enggak mau sekolah kayak bapak lah gitu.
Cukup saya belajar agama sampai SMA, kemudian saya bisnis. Ya kan? Saya baca sejarah orang kaya di Indonesia, saya baca sejarah orang kaya di dunia. Ya kan? Gak ada yang namanya orang terkaya di dunia itu S3. Di Indonesia gak pernah ada orang kaya yang sekolahnya S3. Coba cek Lim Siolong itu sekolahnya apa. Edi Tansil SD, ijazah SD beli dia. Yang pernah Bang Lapindo dulu. Bapaknya Bu Rizal Lekri itu SMA. Ya kan? Coba kita baca sejarah. Sahabat mulia Abu Bakar itu nggak pernah sekolah SD, pengusaha kaya. Omar bin Khattab nggak pernah sekolah kan? SD, kaya raya. Ini yang dicoba dijauhkan kita itu dari Islam. Kalau kita menggali Al-Quran, dulu jadi gubernur ada 16 tahun Pak, 14 tahun. Sekarang ada 14 tahun apa? Main game. Itulah hasil pendidikan kita. Gak ada ruginya antum nyekolahkan anak itu di agama, gak ada ruginya. Saya jujur, ada anak saya, 2 anak. Ya kan? Yang maksa sampai kemudian mau stres. Saya nggak setuju. Tapi kena pertimbangan maslahat bodorat buat dirinya, akhirnya saya setujuin. Saya karena dia kuliah di UI itu. Saya nggak setuju. Saya pengennya di agama semua. Tapi ya karena anak-anak terpengaruh dengan kawan-kawannya. Ya kan? Ya, masuk UI bangga, sebagai saya tidak. Karena memang masuknya sulit katanya. Saya nggak tahu sulit apa tidak. Ya kan? Karena dia setelah dari sekolah internasional, tadinya saya pengen bahasanya seperti bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Bagus bahasanya. Saya suruh masuk Libya nggak mau. Tadi saya tawarin suruh masuk ke doktorat nggak mau. Dan seterusnya. Ya kan? Kenapa? Karena saya tahu, saya banyak jamaah yang tadinya kaya raya, pejabat, hancur, nggak jadi apa-apa sekarang. Ada yang jadi mantan direktur, sekarang nge-grab Pak. Kalau yang jujur pemiskin Pak. Apalagi yang dulu hidupnya poya-poya itu. Saya ada jemaah saya dulu yang duit saku istrinya itu 500 juta. Kemarin doa, tolong Pak Ustadz doain suami saya. Sekarang penghasilannya kecil banget. Cuma sebulan 30 juta. Bu, 30 juta. Ente bilang kecil. Karena dulu 500 juta kan. Saya dari dulu udah suruh, mumpung kamu punya banyak duit sekarang, beli aset tuh. Beli lahan, beli apa sebelah gitu. Tidak, dia hanya poya-poya main kemana, ke luar negeri gitu kan. Ingin menunjukkan kelasnya, itu kebodohan sebenarnya. Ketika Allah berikan penyakit cancer padanya, berobat habis tuh duit. Makanya Rasul ajarkan kepada kita, Iqdanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan satu berkali sebelum datangnya yang lain kan. Wasihataka qabla saqab, di antaranya pada saat engkau sehat sebelum datang sakit itu. Tapi ada yang Masya Allah dia beli ruko, beli ini, sekarang Alhamdulillah dengan izin Allah mereka apa? Tapi rata-rata nyongsep semua Pak. Padahal penghasilan miliaran tuh. Iya kan? Orang kaya, bayangin kalau dari 500 ke 30 juta aja dibilang itu sedikit kan. Padahal itu menurut kita gede. Kenapa? Karena hidupnya akan berasa sempit. Kenapa? Komunitasnya tadi orang-orang kaya, tasnya yang tadinya harus mungkin kelasnya sekarang Louis Vuitton. Yang hanya berapa jutaan. Mungkin hanya 5 juta, 7 juta kan. Dari sekarang kan ada 1 miliaran tuh harganya. Dulu dia pasti yang 800 juta dia beli. Turun kelas kan gitu, sakit hati dia. Kayaknya memang enak itu lebih hidup tuh enak yang sederhana kan. Pas pengen apa ada gitu. Sehat. Iya. Ini semua ujian Pak, termasuk Ustadz juga sama ujiannya. Ya kan? Sekarang kajian juga banyak yang dibisnisin kan. Banyak curhat ke saya. Kalau penghasilannya hanya dari kajian ya begitulah. Istri 4 kan.
Akhirnya pilih-pilih. Tersapari dakwah, telepon sana, telepon sini. Anda datang di sini atau punya jadwal saya enggak. Ini kan jadi masalah. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitnah dunia itu luar biasa. Jangankan kelas kita, sahabat saja. Ya kan? Terfitnah dengan dunia. Semua kita kena fitnah. Tinggal bagaimana kita bisa istiqomah dengan fitnah yang ada ini. Itu saja. Ya kan? Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.